Pesantren Darut Tauhid ini sengaja turun langsung ke kampung-kampung di sekitar kota Bandung untuk mengedukasi masyarakat tentang penyebaran virus corona. Mulai dari anjuran untuk mengurangi keluar rumah hanya untuk urusan penting, menjaga kebersihan, hingga memperbanyak ibadah dan doa. Agim berkeliling dengan menggunakan sepeda dan melengkapi diri dengan jas hujan, sarung tangan, masker, mic, serta pengeras suara. Ya, karena kalau dekat bisa kena percikan ludahnya dan sebagainya. Lewat aksinya ini, Agim berharap masyarakat bisa lebih waspada akan bahaya virus corona hingga mata rantai virus ini bisa segera diputus. Kita bantu pemerintah agar masyarakat bisa lebih paham bagaimana menyikapi musibah ini dengan apapun. Ya, dan saat ini kita sudah terhubung melalui sambungan Skype bersama Agim yang saat ini berada di Bandung, Jawa Barat. Selamat pagi, di Tangerang maksud saya. Selamat pagi, Assalamualaikum AA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, AA, kalau ini awalnya sebenarnya waktu tergerak untuk turun langsung memberikan sosialisasi ke masyarakat ini, gimana ceritanya? Apakah memang prihatin dengan masih banyak masyarakat yang mengabaikan tentang social distancing dan sebagainya? Ya tentu karena informasi yang masuk dari berbagai disiplin ilmu juga melihat fakta bahwa sebagian masyarakat kita ada yang belum mendapatkan pemahaman yang tepat, sehingga kita harus berusaha lah sebisa-bisanya apa yang bisa kita lakukan agar lebih bisa dipahami dan bisa bersikap yang tepat dalam menyikapi wabah yang besok lusa bisa semakin berat ini. AA, nggak tepatnya apa sih atau sesulit apa waktu AA itu keliling memberikan edukasi ke masyarakat? Ya, karena kalau kita lihat saudara-saudara kita yang terutama di daerah-daerah yang terbatas informasi atau apalah begitu ya, kerumunan ini masih ada, nyata itu ya. Sehingga ya dengan apa yang bisa dilakukan saja begitu. Sebetulnya malu juga berita itu tersebar ya, tetapi mudah-mudahan ini menginspirasi berbagai relawan lain dari berbagai elemen lebih aktif membantu saudaranya supaya lebih paham situasi. Iya, insya Allah jadi inspirasi ya, Ayah. Nah, sikap dari masyarakat ini sebenarnya apakah mereka mengabaikan kondisi seperti ini atau mereka memang benar-benar tidak tahu kondisi real yang saat ini sedang dihadapi oleh seluruh warga dunia ini? Sebagian besar, maaf tidak tahu besar atau sedikitnya, tapi sebagian itu yakin karena belum paham ya, karena mungkin kesibukannya, mungkin keterbatasan akses informasi, atau juga karena ada waktu digunakan untuk hal yang tidak mengakses informasi, jadi tidak tahu bahaya yang mengancam, bahaya berkerumun. Oleh karena itu penting sekali makin banyak relawan, tapi sekarang dalam situasi sekarang ya harus dengan APD yang baik. Rencananya nanti hari ini kalau akan keluar lagi juga sudah berusaha dengan APD yang lebih siap supaya ya bisa membuat masyarakat semakin paham bahaya yang akan mengancamnya kalau tidak melakukan physical distancing ini. AA juga kita juga penasaran mengenai informasi kalau misalnya kemarin kan sempat simpang siur mengenai bagaimana caranya kita menjalankan atau tetap menjalankan ibadah di saat adanya anjuran social distancing, kemudian juga anjuran-anjuran lainnya seperti itu. Sebenarnya gimana sih kalau dari AA sendiri menganjurkan ibadah yang bisa kita lakukan gitu selama berada di rumah saja atau social distancing. Terus kemudian juga ini mengenai jenazah korban corona, sholat jenazahnya apa yang bisa dilakukan atau dikondisikan di tengah kondisi seperti ini? Baik, Islam itu juga asal katanya adalah dari kata selamat. Selamat lahir, selamat batin, selamatkan dunia, selamat akhirat, selamatkan diri dan selamatkan orang lain. Karena agama itu hadir untuk membawa kemaslahatan dan menjauhi kemudaratan. Setuju. Dalam usul fikih juga ada kaidah menghilangkan kemudaratan itu lebih utama daripada yang mendatangkan kemanfaatan. Itu yang paling penting, dasar-dasar agama. Yang kedua, bahwa fikih dalam Islam itu sudah menyelimuti segala keadaan,
segala situasi, segala zaman. Dan sekarang kita bisa mengetahui hikmahnya betapa Rasulullah sudah menyiapkan fikih tidak bersentuhan, sholat di rumah, bagaimana kita menjauhi wabah, bagaimana kalau kita di dalam bersabar, bagaimana kita saling mencari tempat yang aman. Dan ternyata sekarang kita bisa mengetahuinya pelajaran itu karena kondisi ini sekarang kondisi yang khusus. Maka yang ketiga nih ya, sebetulnya tidak rumit bagi umat Islam. Karena kita punya majelis ulama, yaitu para ulama yang berkompeten, yang berilmu, dan memiliki tanggung jawab untuk menjaga akidah, menjaga amalan, dan juga menjaga keselamatan umat khususnya di Indonesia. Sudah bergabung, mempelajari berdasarkan berbagai rujukan, berbagai masukan, maka keluarlah fatwa. Nah, fatwa ini sudah sangat cukup bagi kita. Saya belum berhak untuk berfatwa. Ilmu terbatas, wawasan terbatas, dan para ulama itu sudah memberikan aturannya, bagaimana di tempat yang zona merah, bagaimana yang tidak zona merah, nah itu sudah ada aturannya. Maka kalau seperti sekarang, ini di Tangerang ini sudah zona merah. Oke. Nah, kalau soal jenazah tadi bagaimana, soal bagaimana menyolatkan jenazah di saat kondisi semacam ini, begitu kan ada yang tadi beberapa keluarga mengeluhkan bahwa bahkan mereka tidak sempat melihat jenazah keluarga yang meninggal akibat terpapar virus corona ini, Ya, ulangi penting sekali ya pernyataan bahwa kalau kita ibadah di rumah, niatnya sudah sampai. Kalau kita cinta masjid, Allah juga sudah tahu. Kita biasa ke masjid, Allah sudah menyaksikan. Dalam situasi ujur begini, kita dapat pahala yang sama walaupun sholat di rumah. Bahkan ditambah lagi dengan pahala, kita tidak mencelakakan orang lain, tidak menjerumuskan dalam kebinasaan. Jadi jangan ragu untuk mematuhi seruan ulama, karena mengutamakan keselamatan itu adalah tujuan agama. Jadi tidak boleh emosional di dalam menilai sesuatu, jernih, dan bagi kita cukupkan fatwa ulama. Ya. Nah, sekarang tentang jenazah, tentu jenazah juga sudah ada aturannya. Kita tahu bahwa kita menyayangi, kita ingin merawat jenazah dengan cara yang hak, tapi ini situasinya berbeda. Kalau sudah dibungkus plastik, dan Allah sudah mengetahui seperti ini. Orang yang mukmin meninggal dalam keadaan kena wabah kan itu juga sudah syahid. Sebaiknya cukupkan dengan tata cara yang sesuai protokol kesehatan, seperti fatwa Majelis Ulama. Kalaupun kita tidak bisa menyolatkan langsung, sholat gaib. Karena Allah Subhanahu Wa Taala sangat mengetahui situasi ini, sehingga kita tidak usah memaksakan diri yang membuat kita bisa celaka dan juga mencelakakan orang lain. Walaupun tentu sangat ingin memuliakan jenazah, tetapi situasi berbeda, sebaiknya ikuti fatwa ulama. Oke, baik terima kasih sudah bergabung bersama Good Morning pada kesempatan hari ini, dan juga terus jaga kesehatan karena terus terjun ke lapangan untuk memberikan himbauan kepada masyarakat tentang bahayanya wabah virus corona ini. Boleh tambahkan sedikit lagi? Oke, Oke, silakan Ya, jangan lupa ya, kalau kita ikhtiar lahir seperti ini sangat tidak cukup. Karena yang menentukan kena atau tidak itu adalah Allah. Maka harus ikhtiar batinnya. Sholatnya diperbaiki, zikirnya diperbaiki, doanya diperbaiki, jangan sombong. Sombong itu justru menganggap remeh ibadah, hanya mengandalkan syariat. Baik, Sempurnakan ibadah, sempurnakan ikhtiar. Ya, makasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuncinya jangan sombong ya, Alfian, ya berarti ya. Tokoh agama Ustadz Abdullah Gimnastiar turun langsung untuk memberitahu masyarakat bahaya dari virus corona. Melalui postingan di Instagram pribadinya, A.A.G meminta masyarakat berdiam di rumah guna memutus rantai penyebaran virus corona di Indonesia. Kasih tahu yang lain suruh tinggal di rumah, keluar seperlunya, jangan deketan ya, karena bisa ketularan, apalagi yang udah tua-tua ya. Terima kasih Bapak semua, banyak doa, banyak zikir di rumah, sholat juga nggak apa-apa di rumah ya. Bahaya ya. A.A.G, ini jarang saya lihat, atau mungkin saya yang terlewat, tapi sepengetahuan saya
saya tidak pernah melihat Agim begitu antusias kemudian sampai keliling-keliling di desa ya, di kampung untuk kemudian menyampaikan ini bahaya ibadah di rumah. Bagaimana Agim menjelaskan? Ya, karena pada prinsipnya agama itu kan hadir untuk kemaslahatan dan menolak kemudaratan. Iya. Dan dalam kaidah Islam, menolak, menjauhi segala hal yang bisa menimbulkan kemudaratan itu lebih utama daripada yang mendatangkan kemaslahatan. Iya. Nah, dalam situasi sekarang ini memang Allah sedang menguji kita dengan adanya wabah ini. Maka apapun yang bisa menjerumuskan manusia ke dalam kebinasaan, kemudaratan itu harus dihindari. Sholat di masjid itu sebuah amal yang sangat baik. Iya. Bagi para pecinta masjid itu berat sekali jauh dari masjid. Tetapi indahnya Islam sudah disiapkan pula segala keadaan dalam wabah, dalam situasi darurat. Bagaimana kalau di masjid, datang ke masjid akan menjadi kebinasaan atau mendatangkan kemudaratan bagi diri maupun bagi orang lain, maka sudah ada solusinya. Sholat di rumah, niatnya juga sudah sampai. Yang biasa sholat di masjid, kalau kita sholat di rumah karena menghindari kemudaratan, maka pahalanya juga sudah sama. Ya. Karena kalau ada uzur, ya misalkan situasi sekarang, bagi yang niat ke masjid, pahalanya sudah ke masjid. Bagi yang biasa ke masjid dan sekarang tinggal di rumah karena menghindari kemudaratan, tetap dicatatkan sebagai ahli masjid, pahala di masjid. Jadi malah bertambah sekarang kebaikannya karena kita berusaha mencegah kemudaratan. Jadi fatwa ulama dari majelis ulama, dari para ulama senior di Mesir, dari berbagai ulama di seluruh penjuru dunia ini sudah mengingatkan bahwa sholat di rumah dalam situasi yang membahayakan itu jauh lebih utama. Seperti begini ya, mengucapkan salam itu adalah kebaikan. Assalamualaikum, semoga Allah memberikan keselamatan bagimu, kasih sayang dan keberkahan. Dan salaman itu tambahan kebaikan. Tetapi kalau dengan bersalaman terjadi penularan, maka tidak bersalaman seperti dalam situasi sekarang adalah tambahan kebaikan. Dan Islam sudah menyiapkan semua sarana ibadah dalam segala kondisi. Bahkan justru dengan kondisi begini kita bisa melihat bagaimana fikih Islam, tata aturan ibadah yang jarang kita temui dalam kondisi normal, dan sekarang kita bisa mengetahuinya bahwa ini sudah tersedia. Luar biasa hikmahnya. AA biasa kan memang di masjid ya, di Darut Tauhid di Bandung. Namun setiap kali 5 waktu AA di masjid, tapi karena ada virus corona wabah ini, maka AA sama sekali kemudian menutup masjid Darut Tauhid? Ya, tentu kami lakukan itu dengan sangat sadar, dengan sangat mengerti bahwa ini adalah amalan yang utama dalam Islam. Bukan menutup masjidnya ya, azan tetap di masjid. Imam dan muadzin tetap ada di masjid termasuk yang menjaga. Tetapi masjid tidak mengadakan aktivitas Jumatan karena akan mendatangkan kerumunan. Dan kerumunan itu potensi membahayakan bagi diri dan bagi orang lain. Apalagi sekarang kita tahu bahwa carrier itu sehat, tapi dia membawa virus. Kita tidak memfasilitasi ini menyebar. Jadi bukan masalah menghilangkan ibadah di masjidnya, tidak. Tapi menghilangkan kemudaratan yang timbul karena kerumunan. Iya, termasuk sholat fardu, sholat wajib 5 waktu juga ditiadakan di masjid. Karena sudah zona merah ya, dalam fatwa majelis ulama, kalau sudah berbahaya maka di rumah menjadi lebih utama. Dan tidak ada kerugian sama sekali ya, niat sampai, kebiasaan sampai. Jadi seyogianya kita memahami ini dengan jernih, tidak emosional, karena dalam ibadah juga tidak boleh emosional. Baik, terakhir Agim, tentu berat bagi orang-orang yang terbiasa beribadah di masjid, misalnya kemudian hari-hari belakangan ini hingga beberapa hari ke depan, bahkan mungkin beberapa pekan ke depan harus membatasi diri tidak datang ke masjid tapi sholat di rumahnya masing-masing. Ada pesan yang bisa disampaikan, Agim? Pasti sangat berat bagi para pecinta masjid yang sibuk membangun masjid, yang juga memakmurkan masjid, dan mengajak orang ke masjid, tiba-tiba sekarang sangat berjarak dari masjid. Tetapi seperti yang dikatakan, Islam itu intinya adalah selamat. Makna dari Islam saja selamat. Selamat lahir, selamat batin, selamat dunia, selamat akhirat.
menyelamatkan diri dan menyelamatkan orang lain. Jadi kalau kita sudah mengaku Islam, maka satu kata kunci yang harus kita pikirkan, bagaimana kita selamat dunia akhirat, bagaimana kita juga menjadi jalan keselamatan bagi kita dan bagi orang lain. Episodenya takdir Allah sekarang ada wabah ini. Ini adalah bagian dari ketentuan Allah yang harus kita jalani dan pasti banyak hikmahnya. Di antara hikmahnya, kita bisa melihat keluasan fikih Islam yang selama ini kita jarang tahu. Ada aturan tentang bisa sholat di rumah, tidak bersentuhan, bisa menjauhi wabah, dan sekarang Allah sudah memperlihatkan kesempatan bagi kita. Jadi kalau kita tidak emosional, sebetulnya jernih sekali ya. Kata kuncinya ibadah itu jangan emosional. Tidak boleh menjadi ujub dengan merasa paling bertakwa, tidak boleh merasa paling bertawakal, tidak boleh juga kita merasa paling tahu dan paling berilmu, sehingga tanpa disadari kita sudah sombong, sudah ujub dengan diri kita sendiri. Dan ini pun tidak baik ya. Kita sudah memiliki para ulama yang wawasannya lebih luas, yang lebih mendalam, lebih cinta masjid, dan mengeluarkan fatwa pun dengan otoritasnya. Dan demi kemaslahatan kita bersama, bukan kepentingan siapa-siapa. Oleh karena itu sebagai umat Islam, khususnya di Indonesia, lebih mudah. Kita cinta masjid, Allah sudah tahu. Kita ingin ke masjid, Allah juga sudah tahu. Kita biasa ke masjid, Allah juga sudah tahu. Kita patuh ke ulama yang mengajak kebaikan, itu pahala. Dan kita mencegah dari kemungkaran, mencegah dari kemudaratan yang lebih besar, itu pahalanya luar biasa. Baik. Mari kita kembali di rumah, ibadah di rumah, manfaatkan kesempatan ini untuk menguatkan iman di rumah, silaturahim, belajar bersama, yang mungkin langka kesempatan ini. Betul. Dan kalaupun keluar, jaga diri sebaik-baiknya, jauhi kerumunan, jangan pernah bersentuhan, selalu jaga jarak, dan kalau kembali ke rumah, bersihkan sebaik-baiknya. Insya Allah walaupun masjid terbatas, sekarang ke sana, tapi rahmat Allah tidak terbatas bagi siapapun, kapanpun, dimanapun. Jangan terhalang kedekatan dengan Allah hanya karena diberi jarak sementara ke masjid. Insya Allah, Allah membawakan pertolongannya dimanapun kita berada. Amin, amin. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Pak Profesor, terima kasih. Pak Gultom, terima kasih. Ya. Terima kasih, Agim. Ya, kelihatan ini. Kelihatan oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kayaknya nggak di rumah aja, kayaknya ke jalanan terus ngebantu orang-orang di jalanan ya, saya dengar. Ya, kecil-kecilan bantu mengingatkan saudara sendiri. Oke. Tapi ya dengan adanya coronavirus ini, pesantren AA sendiri gimana? Ya, kita mulai dari 2 minggu yang lalu kita kembalikan belajar di rumah santri, dan juga semua aktivitas pesantren dihentikan untuk bekerja dari rumah. Karena memahami bahwa kejadian ini akan semakin membesar kalau tidak ada upaya untuk meredam lewat menghilangkan potensi penularan. Jadi kata kunci di pesantren itu hilangkan potensi penularan sekecil apapun juga. Itu menarik sekali. Baik, ini ada pertanyaan dari penonton kita. Coba boleh naikin pertanyaannya. Oke. Ini dari ada @Abdul Yahya. Dia bertanya, katanya hukum hand sanitizer untuk sholat bagaimana? Tidak apa-apa. Tidak ada masalah. Tidak apa-apa, tidak ada masalah ya. Lanjut ya kalau gitu. Lanjut, enak banget, gampang. Tidak apa-apa, tidak ada masalah. Oke. Ini dari Esa Andri 24. Kalau ada orang yang meninggal karena virus corona itu, mandinya gimana? Atau kalau tidak dimandiin, apakah tidak apa-apa? Iya, ini kan situasi yang berbeda. Pertama, dilakukan protokol kesehatan. Karena Islam itu agama yang selamat dan menyelamatkan. Jadi hadirnya agama itu adalah untuk menghadirkan kemanfaatan dan menjauhi kemudaratan. Apapun yang bisa menimbulkan kemudaratan, kalau dijauhi lebih utama daripada yang menimbulkan kemanfaatan. Pengurusan jenazah yang spesial keadaannya seperti ini, tentu Allah juga sudah
Maha tahu, sehingga protokol kesehatan didahulukan, baru sesudah diatur sedemikian rupa disolatkan. Kalau bahaya dekat bisa sholat gaib. Baik, artinya dalam keadaan darurat seperti ini kita harus lebih fleksibel, ya. Islam sudah menyiapkan segala kondisi untuk kehidupan manusia. Dalam keadaan wabah begini sudah ada fikihnya. Dalam keadaan umum sudah ada, tinggal kita pelajari dengan baik, simak dan tanyakan kepada ulama yang berkompeten hal ini. Tidak boleh ngarang, tidak boleh sesuka sendiri, tidak boleh merasa paling benar. Lebih baik kita merujuk kepada fatwa ulama yang memang berkompeten untuk memberikan fatwa bagi kita semua. Oke, baik. Tapi sendiri keadaan gimana sekarang, keluarga bagaimana keadaannya? Alhamdulillah, karunia Allah semua sehat. Alhamdulillah. Amin, amin. Baik. Satu hal lagi nih, Kang Deddy, yang harus diingatkan ya, selain kita serius dengan physical distancing ini, ada satu hal yang luar biasa kita penting juga, jangan sampai seakan-akan kita menjauh dari virus ini kita akan selamat. Kita harus yakin sebagai orang yang beriman bahwa kita tidak bisa kena musibah kecuali dengan izin Allah. Makanya harus mendekatkan betul ke Allah. Jadi jangan sampai kita sibuk dengan sanitizer, social distancing dan sebagainya, tapi lupa kepada Allah yang menguasai setiap takdir. Dan jangan juga merasa yakin ke Allah kemudian mengabaikan ikhtiar, seakan-akan wah, saya mah tidak takut virus, saya takut ke Allah. Sebetulnya virus dengan singa juga sama ya. Apakah dia akan mengatakan begitu ketika singa berkeliaran di sekitar dia? Nah, ini harusnya sempurnanya ikhtiar, juga hatinya sempurna ke Allah. Nah, kesempurnaan inilah yang akan membuat kita bisa menghadapi ini lebih tenang. Jadi artinya, tapi kalau hanya sereat saja stres jadinya. Ya, artinya jangan meremehkan satu hal saja gitu, Ayah, tapi dua-duanya harus benar-benar kita lakukan, begitu, Ayah. Iya, karena Allah memberikan hati untuk iman, memberikan akal untuk sesuai dengan sunatullah. Karena itulah Islam itu selalu benar-benar kesempurnaan ikhtiar lahir, ikhtiar batin. Amin. Oke, baik. Terima kasih banyak. Mungkin boleh tutup sedikit saja dengan doa bersama untuk masyarakat di Indonesia kita melewati hitam putih hari ini. Silakan. Ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menatap, yang maha mendengar, yang menggenggam segala-galanya. Segala yang ada adalah milikmu dalam kekuasaanmu ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama'i wa huwas samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari segala penyakit lahir batin, dari segala keburukan, kejahatan, kerusakan akibat makhluk-makhlukmu. Wahai Allah, jadikan apa yang terjadi ini membuat kami semakin yakin kepada keagunganmu, semakin merunduk di hadapanmu. Bukakan hikmah ya Allah, jauhkan segala kesombongan dari kami. Tunjukkan jalan ya Allah agar kami bisa lepas dari musibah ini. Engkaulah satu-satunya yang kuasa mengangkat musibah ini. Lepaskan musibah ini dari umat manusia ya Allah. Gantikan dengan nikmat iman, nikmatnya patuh padamu, nikmatnya menjauhi laranganmu. Allahumma ftah lana hikmatak wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, balaslah dengan sempurna siapapun yang berjuang, yang berada di garis depan untuk keselamatan hamba-hambamu. Karuniakan kesabaran. Bagi yang sakit sembuhkan, bagi yang wafatkan jadikan husnul khatimah. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jangan lupakan juga itu saudara kita yang difabel. Mereka sekarang dalam kesulitan sekali, tidak bisa bekerja, tidak bisa, mudah-mudahan dari pertemuan ini Kang Deddy dan kawan-kawan dan juga menganjurkan pemerintah lebih juga memperhatikan saudara kita yang penyandang disabilitas. Atur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun, terima kasih banyak, terima kasih. Selamat malam, Baik. Ya Fani, kamu sedih banget kelihatannya sampai nangis ya.
Ya karena keadaannya sekarang Indonesia emang lagi seperti ini ya. Ya. Tapi mungkin kita bisa dengar sedikit dari kata Agim bahwa kita dalam keadaan seperti ini tidak boleh melupakan Tuhan kita. Iya. Dan juga kita tidak boleh juga tidak melakukan Ibadah ya, tetap bisa dilakukan tapi juga juga. kita tidak boleh juga menyepelekan anjuran-anjuran pemerintah karena dua-duanya harus berjalan bersama agar kita bisa melewati pandemi ini.